Halo, namaku Azmi. Assalamualaikum. Di sini aku mau bikin Twitter clone. Dibikinnya semirip mungkin. Dan aku bakalan pakai Laravel, Vue, Inertia, dan Tailwind. Oke, yang pertama kita bakal install Laravel-nya terlebih dahulu. Di sini aku pakai CLI-nya Laravel. Dan kita tulis new Twitter clone. Dan aku pakein Git juga. Oke, setelah install Laravel, kita masuk ke foldernya dan aku mau install Jetstream. Cara installnya kita pakai Composer ya, jadi kita paste aja di sini. Terus aku mau install Inertia, kita kopas lagi di situ. Kemudian kita mau jalanin npm install, lanjut kita jalanin npm run dev dan kita coba artisan migrate. Oke, di sini aku dapat error. Ini karena aku belum setting database-nya, jadi kita ke VS Code sekarang. Kita ke .env. Kemudian untuk DB connection-nya aku ganti jadi SQLite. Dan DB database-nya akan jadi nama file database-nya itu. Di sini kita bikin database-nya di dalam folder database. Kita klik kanan terus new file database.sqlite. Dan ini aku copy path, kita masukin ke sini. Ya, jadi kita untuk development kita pakai SQLite aja nggak apa-apa. Sekarang kita migrate. Sukses. Nah, sekarang coba lihat lagi apakah ada install yang lain lagi. Udah itu doang. Sekarang kita menuju ke PHP Artisan Serve. Aku mau tes dulu apakah sudah berjalan dengan baik. Kita lihat ini welcome page-nya, terus kalau login bisa dan register juga bisa. Selanjutnya aku mau commit. Jadi semua file yang ada di sini adalah hasil dari instalasi Jetstream. Kita tulis setup Jetstream, Jetstream Inertia. Ya. Project yang kita punya sekarang itu secara default pakai JavaScript. Jadi aku mau ubah ke TypeScript supaya dapet type checkingnya dan lain sebagainya. Dan aku mau mention dari I develop things. Sini ditulis kayak apa aja yang harus di config. Kita bakal langsung setup aja ya. Kita mulai dari bikin file baru di root. Kita bikin test config.json. Dan isinya kita ambil dari sini semua, tapi aku punya settingan aku sendiri untuk test config. Ini dia settingan punya aku. Kalau kamu mau ikutin, aku punya reponya. Nanti akan aku kasih linknya di deskripsi. Setelah test config, kita menuju ke Webpack Mix. Dari JS, kita ubah aja nih, ubah aja ke TS. Kayak begini. Yang public JS dibiarin aja. Kita save dan kita close, terus buka Tailwind config. Resources JS ubah ke TS. Close lagi dan kita balik ke resources dan kita punya folder JS. Ganti lagi namanya jadi TS. Kita buka ada app.ts, ada app.js ubah jadi app.ts. Udah gitu aja terus gitu kan. Yang ada JS diubah aja jadi TS. Nah, di app.ts itu ada perbedaan sedikit untuk kodenya. Kita paste langsung semua. Dan di atasnya kita kasih require bootstrap. Dan harusnya warningnya semua hilang. Kecuali ada satu yang route ini masih ada warning. TypeScript nggak tahu route itu ada apa enggak, jadi kita kasih tahu. Terus gini, kita bikin file dts global.dts. Isinya, bukan global dts, kita pakainya shims. Sebenarnya untuk nama sih bisa pakai nama apa aja gitu kan ya.
Kita masukin kayak begini, dan yang ini aku tulis seperti ini, route, dan yang ini aku ganti jadi const route sama dengan type of route. Ya. Kalau kita lihat di sini harusnya udah hilang. Ya, harusnya udah. Bentar. Ini route bukan yang ini dong. Oh iya, ya. Kita belum install apa itu Ziggy.js. Jadi kita install dulu. npm install save dev. Kita pakai save dev karena dependency ini cuma dipakai pada saat development, pada saat compiling TypeScript-nya. Jadi kita nggak perlu simpen di kolom dependencies, tapi kita save-nya di dev dependencies. Bikin file baru di dalam folder ts. Kita namain shims view.dts. Kita save dan udah. Begitu aja. Sekarang kita tes dengan kita merunning npm run dev kayak tadi. npm run dev. Ups. Nah, di sini muncul kalau kita disuruh install beberapa hal lagi di sini. Jadi kita ikutin aja. Oke, dan sekarang baru kita npm run dev. Sekali lagi. Filingnya sukses, sekarang kita tes dengan lihat website kita. Seperti apa bentuknya, apakah sama atau enggak. Harusnya sama sih. Kita tes aja. Oke, bentuknya sama, yang ini juga sama, yang ini juga sama. Oke, untuk TypeScript kita selesai. Dan sekarang kita commit lagi, setup TypeScript. Oke, sekarang kita install Hero Icons View. Aku pakai Hero Icons karena Hero Icons free dan bagus-bagus ikonnya. Kemudian kita commit lagi Hero Icons. Dan satu hal lagi, kita mau install font. Font yang mau aku pakai itu adalah IBM Plex Sans. Dan aku pakai font ini karena terlihat agak mirip dengan font yang dipakai di Twitter. Di sini huruf G-nya itu mirip dengan huruf G yang dipakai di Twitter. Cuman bedanya kayak lebih tinggi sama lebih kurus daripada font yang ada di Twitter. Kita pakai 400, 600, 700. Kemudian kita copy aja link yang ini. Taruh di app blade. Kita taruh di app blade. Sorry. Kemudian kita pergi ke Tailwind config. Ini ganti ke IBM Plex Sans. Sambil kita setting yang lain, kita sambil run dev. Selanjutnya, kita udah Tailwind edit di npm. Aku juga mau install Tailwind lagi di HTML. Nanti aku kasih tahu kenapa aku mau lakuin ini. Jadi kita buka dulu Tailwind CSS. Kita lihat di play CDN. Ini kita mau copy yang ini nih. Terus kita taruh ini kita commit dulu deh. Kita commit dulu untuk fontnya. Ya, dan Control Enter, yes. Kemudian aku tutup, dan kita tes coba di website kita. Harusnya ini berubah fontnya. Oke, fontnya berubah. Selanjutnya di bagian applet, balik lagi ke applet. Tadi aku habis copy dari sini ya. Kita taruh di dalam sini. Di dalam head, aku tulis env lokal. Terus kita tutup env. Di atasnya kita taruh script. Scriptnya itu dari Tailwind. Kemudian kita masukin lagi script yang baru. Ini untuk Tailwind config-nya. Kemudian kita
kita lihat ke Tailwind config. Di sini aku kopas aja. Dan ini dirapin dikit. Dan default ini dari sini default theme-nya pakai Tailwind. Tailwind titik default theme kayak gitu. Terus kita save lagi, kita refresh. Setelah refresh, aku buka inspect dan kita lihat nih. Karena Tailwind-nya udah aku install inline, jadi aku bisa edit CSS-nya langsung dari inspect gitu. Saya kita lihat di dalamnya, ini dia. Yang ini aku ubah jadi teks 5XL misalnya atau 6, dia bakal berubah secara real time gitu. Jadi itu biar cepet untuk ngedit-ngedit CSS-nya ngelihat secara langsung. Dari sini setup sudah selesai, ini aku commit lagi, kita kasih message-nya set up inline CDN Tailwind. Sekarang kita lanjut ke bikin login page-nya. Oke, login page yang ada di Twitter itu bentuknya kayak begini. Dan kalau kita lebarin, untuk versi PC-nya dia bakal bentuknya seperti ini. Untuk sekarang, aku mau bikin yang versi kecilnya dulu, ya. Dan sampai video-video berikutnya, aku bakal bikin yang versi yang kecil-kecil dulu semua. Jadi perlahan-lahan kita buat dari mobile first dulu, habis itu baru kita lebarin browsernya, kita buat versi PC-nya, versi widescreen atau apalah namanya. Oke, langsung aja kita buat. Kita mulai dari welcome page-nya dulu mungkin ya. Kita lihat dulu. Page-nya itu yang mana untuk supaya kita bisa ubah. Pages, kayaknya welcome. Ya, welcome. Kemudian kita lihat di sini. Oke, oke, oke. Aku hapus yang div ini nih. Kemudian ada style scope juga di sini, kita hapus aja. Jadi kita punya head, title welcome, kita ganti dengan title yang Twitter punya nih. Twitter, it's what happening Twitter. Kita tulis Twitter, it's what's happening. Kemudian aku ini kita nggak butuh ya. Kemudian ini kita tambahin length ts. Kita masukin kayak semacam div ya. Kemudian ada logo Twitternya. Aku tulisnya logo Twitter. Kayak begini dulu, nanti kita masukin logo Twitter kayak gimana. Kemudian tulisan ini happening now. Ini kayaknya H1 deh. Terus ini bisa jadi juga ini H2 mungkin. Kita tulis H2. Dan aku nggak bikin sign up with Google dulu untuk sekarang. Jadi ini kita skip. Dua ini kita skip, langsung pergi ke sign up with phone or email. Kita tulis button. Kita isi dengan sign up with phone or email. Kemudian ada already have an account. Kita bisa pakai spend, bisa juga pakai P. Mungkin pakai P ya. Already have an account. Terus tambahin button. Tulisannya sign in. Oke, jadi gitu dulu, simple banget. Logo Twitternya kita ambil dari icon monster. Kalau kita pergi ke icon monster, kita klik I agree, terus embed, gitu kan. Kita copy semuanya dengan pencet copy, terus close, balik lagi ke sini, ini di replace dengan
eh, hasil copy paste tadi. Oke, sekarang kita lihat seperti apa bentuknya. Oh ya, jangan lupa kita jalanin npm run hot supaya pada saat nanti kita save file kita, compilernya bakalan jalan dengan otomatis, browsernya juga akan refresh secara otomatis. Build successfully, dan sekarang kita refresh yang ini. Nah, itu dia bentuknya seperti itu. Backgroundnya kita ubah jadi hitam ya, dan teksnya jadi putih. Kita pergi ke appblade PHP. Kemudian di sini aku kasih bg black, dan teksnya aku kasih neutral. Neutral 200. Oke, build successful. Kalau kita refresh harusnya ini berubah jadi hitam. Dan ikonnya jadi hilang karena warna SVG-nya masih warna hitam, jadi kita ubah dulu ya. Width height-nya aku hapus, by the way. Biar nanti pakai Tailwind aja untuk ini. Kemudian kita kasih fill sama dengan current color. Save, dan kita lihat lagi. Oke, sekarang Twitternya jadi warna putih. Kita buat Twitternya lebih kecil. Balik lagi ke inspektor tadi. Di bagian SVG, kita tambahin kelas coba W8. W8 H8 kayaknya kurang deh. Coba 10. Ya, kita buatnya W10 H10. Kemudian untuk teksnya ini aku taruh sini dulu. Sini. Kemudian di H1-nya happening now, kita kasih coba aku kasih 4XL aja deh. Kemudian fontnya bold. Kita taruh di sini. Class. Kita lihat lagi di join Twitter today. Ini pakai font bold. Teksnya juga mungkin 2XL. Lanjut di button sign up with phone or email. Ini sama nih dua-duanya nih. Jadi nanti bakalan kita buat satu komponen. Buttonnya kita kasih mungkin padding Y-nya 2. Atau kita kasih backgroundnya dulu biar lebih enak dilihat. Background 400 dan fontnya bold. Kemudian teksnya juga white. Mungkin kita kasih 500 biar lebih enak dibaca. Kemudian kita kasih kalau padding X kayaknya butuh apa enggak ya? Kita kasih aja dulu deh padding X, nggak apa-apa. Padding X 4 mungkin ya. Nanti padding X-nya nggak bakalan kepake sih. Karena kayaknya nanti kita bakal pakai flex di sini rencananya, terus dia bakal melebar sendiri ya kalau kita pakai flex gitu. Teksnya lebih kecil di sini. Coba kasih teks MD. Oh, teks SM coba. Selanjutnya, already have an account. Nah, yang ini pakein font bold. Nah, udah gitu doang. Nggak ribet. Di sini tidak ribet. Dan sign in-nya kita tinggal pakai styling yang udah kita punya, tapi bedanya background-nya hitam. Atau kita tulis aja transparent di sini. BG transparent. Kemudian teksnya itu biru, sky 400. Kemudian border neutral 200.
Kita kasih di sini border lagi di belakangnya. Jangan 200, kita lihat, kita pakai border select 600. Oke, kita taruh di sini dan ini aku save biar di run dev sama compilernya. Selanjutnya, kalau kita perhatiin, teks yang ini satu grup dengan button-button di bawahnya. Kemudian teks yang ini satu grup dengan button ini. Dan yang ini terpisah, yang ini terpisah. Berarti kita punya 1, 2, 3, 4. Ada 4 grup di sini. Yang pertama akan aku lakuin. Pertama dari div dulu deh. Dari div kita bikin padding. Ini div yang ini. Atau div yang ini ya. Kita bikin padding. Padding X-nya 6. Padding Y-nya 10. Padding X-nya kita tambahin lagi dikit. Padding 8. Kita masukin ke sini. Nah, kemudian di H1 aku kasih MT14. Kita tulis 14. Kemudian di sini kita kasih div. Fungsi div ini untuk pembungkus H2 dengan button sign up. Kita punya div yang ada di dalam sini, kita edit ya. Kita pakaiin MT12 nya agak mirip-mirip nih. MT8 coba. 11 nggak ada nih. Oh, ada. Kita mau kasih flex di sini. Nah, habis itu flex call. Nah, itu bakal ngelebar sendiri ya kan. Dan width-nya mungkin kita kasih aku kasih berapa ya? Coba kalau aku lebarin yang kayak begini. Oke. Kita kasih width-nya 16 coba. Oh, kekecilan. 36, 72. Jangan lupa aku kasih ke sini MT11. Karena kita udah pakai flex, kita bisa pakai gap di sini. Gap 4 coba. Oke lah, nggak apa-apa gap 4. Kita tulis lagi di sini gap 4. Kemudian lanjut ke dalam grup kedua, yaitu yang ini. Kita bungkus dengan div. Sekali lagi. Kita pakai div. Masukin P sama buttonnya. Aku save dulu. Ini bisa kita kasih MT lagi. MT11 mungkin disamain, nggak apa-apa. Ya, terus kita kasih flex call. Terus flex. Dan width-nya disamain kayak yang tadi. Width 72. Kemudian gap-nya kita samain kayak yang di atasnya, yaitu 4. Kita kasih class. Aku tadi pakai flex call, MT11. Kalau lihat tuh sama kan ya. Ini dua-duanya sama, berarti ada potensi untuk dijadiin komponen sebetulnya. Tapi cuma dua ini, tapi kalau cuma dua elemen ini, kalau kita jadiin komponen kayaknya terlalu gimana gitu ya, terlalu berat kayaknya. Jadi kita biarin aja mungkin. Tombol buttonnya nggak ada warna biru. Nah, di sini nih masalahnya. Kalau aku ngelihatnya ini kurang deket sih ini sama ini. Mungkin kita tulis gap 3. Oke, di sini sekarang agak mendingan spacingnya. Mungkin untuk button kita bikin lebih lebar lagi. Bukan PY2 tapi 2,5. Oke, 2,5 bisa. PY 2,5. Oke, selanjutnya kalau buttonnya ini kita klik, ini harus pergi ke satu page. Dari button kita ganti ke link. Yang ini juga. Aku mau ganti semuanya jadi link. Link itu bagian dari komponen inertia. Di dalam link itu ditambahin href, href gitu. Isinya adalah untuk sign up with phone or email. Oh, by the way kita nggak pakai phone sih, kita pakai email doang. Isinya aku kasih route. Kalau sign up dia pakainya register. Kalau sign in pakainya login.
Kayak gitu. Kita di sini pakai link komponen dari Inertia supaya saat kita klik page-nya itu nggak refresh secara full. Kalau misal kita pakai tag A gitu kan, ahref kayak gitu, page-nya bakalan refresh secara full. Dan sekarang kalau kita teksnya hancur kayak begini, kita kasih flex, kemudian untuk rata tengahnya kasih justify center. Oke, sekarang dia balik ke tengah. Dan kalau aku klik sign in, dia bakalan menuju ke page login. Dan kalau diperhatiin, itu page-nya tadi nggak refresh secara full gitu kan ya. Waduh, ini balik lagi. Bisa kayak gitu dia. Oke, aku klik sign up, dia harus ke page register. Nah, selanjutnya kita bakalan modif login page-nya agar sesuai dengan Twitter. Jadi ada dua pilihan nih, satu field bisa email dan username. Sementara di Jetstream secara default mereka pakai email, nggak ada support kayak email dan username. Dan kita bakalan menerapkan functionality ini di Laravel.